Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juardi Jawa SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten ND, akan melakukan jurnal refleksi dua mingguan kedua, modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Jurnal refleksi ini saya buat setelah saya mengikuti dan mempelajari modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dalam menulis jurnal, saya menggunakan model 4F, yakni fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan futur atau penerapan. Untuk memudahkan memahaminya, 4F tersebut saya terjemahkan dalam bahasa pertanyaan, yakni 1. Apa yang saya alami? 2. Apa yang saya rasakan? 3. Apa yang saya dapatkan? Dan yang keempat, apa yang akan saya lakukan? Model refleksi 4F yang dimaksud fact, peristiwa, feelings, perasaan, finding, pembelajaran, futur, penerapan, serta fact, peristiwa. Yang pertama, peristiwa atau fact. Beberapa hal yang saya pahami setelah mempelajari modul 1.2 ini, diantaranya otak manusia memiliki kemampuan berpikir cepat dan berpikir lambat. Batang otak dan sistem limbik merupakan bagian otak yang bekerja untuk sistem otomatisnya yang tidak memerlukan banyak energi, bahkan dapat mengkonversi energi sehingga dapat bekerja dengan cepat. Cara berpikir cepat berkaitan dengan refleksi manusia untuk menghindari jika terjadi ancaman atau jalur aksi dan reaksi. Sedangkan berpikir lambat dikendalikan oleh otak luhur manusia dan otak mamalia yang digunakan untuk berpikir kreatif strategis yang merupakan kekuatan, akan tetapi mengeluarkan banyak energi. Selama ini saya berpikir bahwa cara berpikir lambat itu lebih buruk daripada cara berpikir cepat. Namun, kenyataannya setelah mempelajari modul ini, berpikir lambat bukan berarti buruk, akan tetapi butuh pertimbangan untuk menganalisis kebenaran sesuatu. Berpikir cepat, berpikir dan berpikir lambat sama-sama dibutuhkan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Manusia dapat berpikir cepat ketika dalam situasi yang mengharuskan berpikir cepat. Dalam modul ini juga saya memahami bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. 5 kebutuhan dasar menjadi fitrah nyata yang memang dibutuhkan manusia. Dari kelima kebutuhan dasar tersebut dapat membuat manusia tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selain itu, dapat tergerak karena adanya motivasi instinktif dan dari dalam diri yang kuat untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Sebagai pendidik, selain menumbuhkan motivasi yang kuat untuk melakukan perubahan dalam dirinya, sebagai pendidik, selain menumbuhkan motivasi instinktif tadi, harus juga menumbuhkan motivasi instinktif dari murid. Instruksi dari murid dengan fokus menyediakan suasana pembelajaran yang membangkitkan motivasi instinktif murid. Calon guru penggerak melalui pendidikan guru penggerak diharapkan dapat membawa perubahan pada ekosistemnya. Untuk ini, guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, diantaranya berpusat pada peserta didik atau pada murid, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai ini penting dimiliki oleh guru penggerak agar dapat menjalankan perannya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain atau pelatih bagi guru lain, mendorong kolaborasi antara guru, mengerangkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Mengerjakan tugas di LMS terakhir mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Di sini saya diharapkan untuk membuat trapesium usia yang di dalamnya saya menuliskan dunia peristiwa penting yang pernah terjadi dalam hidup saya.
baik peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Yang sangat membekas dalam pikiran saya, baik peristiwa positif dan negatif, ialah dalam menuliskan peristiwa negatif. Perasaan saya seperti sedang mengalami peristiwa negatif tersebut. Malu dan kecewa masih sangat sering teringat di memori saya hingga saat ini. Untuk peristiwa positif yang pernah terjadi membuat saya bersemangat kembali untuk menceritakannya, dan hal tersebut membuat saya mengingat kembali momen menyenangkan ketika duduk di sekolah dasar, dan saya juga ikut melakukan metode tersebut di kelas saya. Yang kedua, tentang perasaan atau feeling. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.2 ini masih sama dengan modul 1.1, yaitu sangat bahagia dan bersyukur. Mempelajari modul yang ada dalam pendidikan guru penggerak ini mengubah paradigma saya yang lama tentang pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan. Mengikuti pendidikan guru penggerak ini, banyak sekali ilmu yang saya dapat. Semoga saya dapat memaknai pengalaman saya yang saya dapatkan ini untuk merefleksi diri saya, untuk terus meningkatkan kompetensi diri dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, demi terwujudnya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Selama 2 minggu mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ini, berbagai macam perasaan yang saya rasakan, diantaranya perasaan termotivasi, tertantang, dan juga khawatir tidak dapat melaksanakan pendidikan ini dengan baik dan maksimal, bahkan merasa minder karena terlihat teman-teman calon guru penggerak yang hebat. Di sisi lain, ada sederet tugas pokok sebagai pendidik sekaligus sebagai kepala sekolah yang harus diselesaikan bersamaan. Tentu saja semuanya terasa bercampur aduk, serta tetap berusaha memanajemen waktu dengan baik dan tekad yang kuat untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini. Berkenaan dengan hal ini, berkolaborasi bersama rekan CGP adalah seperti mendapatkan pencerahan yang menyejukkan. Banyak hal yang mencerahkan pemikiran saya, yaitu tentang bagaimana seharusnya kami bersikap atau saya bersikap sebagai guru, sebagai juga kepala sekolah, sebagai guru penggerak dengan memahami nilai dan menjalankan peran guru penggerak. Yang ketiga, tentang pembelajaran atau feeding. Dari pembelajaran 1.2 ini, saya merasa ada kaitan antara modul 1.1 dan 1.2, yakni mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara guna mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dari perwujudan nilai-nilai tersebut, maka guru penggerak dapat menjadi agen perubahan pembelajaran. Akhirnya saya mampu untuk menerapkan nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak. Nilai yang telah saya miliki diantaranya nilai berpusat pada murid, mandiri, dan kolaboratif. Nilai reflektif dan inovatif telah dimiliki namun masih harus dikembangkan lagi. Nilai berpusat pada murid yang saya lakukan dan akan saya terus lakukan secara berkelanjutan, diantaranya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, merencanakan pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang variatif, membuat kesepakatan kelas bersama murid, serta melaksanakan pembelajaran dengan pengalaman langsung melalui kegiatan-kegiatan praktikum dan memanfaatkan alam sekitar, dan menjadi motivator bagi guru-guru dan murid di bawah pimpinan di sekolah saya, yang sudah saya lakukan dan akan dilakukan secara berkelanjutan, diantaranya mengikuti pelatihan menjadi anggota komunitas praktisi, mengikuti webinar dan seminar, dan belajar mandiri melalui buku-buku, jurnal, dan tutorial yang ada. Nilai reflektif yang telah saya lakukan dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, diantaranya menarik kesimpulan dan merefleksi pembelajaran bersama murid serta para guru-guru saya, meminta rekan sejawat atau guru-guru saya melihat dan memberikan saran terhadap pembelajaran yang saya lakukan, dan melakukan evaluasi dan perbaikan dan hasil supervisi saya sebagai kepala sekolah. Nilai kolaboratif yang telah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, berkolaborasi dengan murid,
dan guru-guru saya atau rekan sejawat saya dalam pembelajaran. Berkolaborasi dengan rekan sejawat juga menentukan metode dan strategi pembelajaran. Untuk itu, melaksanakan program sekolah terakhir nilai inovatif yang masih sangat sedikit saya lakukan dan akan terus saya tingkatkan ke depannya. Nilai inovatif yang telah saya lakukan adalah membuat media pembelajaran, membuat evaluasi penilaian dengan platform digital yang ada, dan membuat permainan untuk mengingat materi yang telah dipelajari. Penerapan atau futur, yakni metode yang keempat. Berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang saya pelajari dalam modul ini, maka rencana yang akan segera saya lakukan dan saya konsisten dalam melakukannya ke depan ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa atau gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, menggunakan metode Among dan mendidik murid. Yang keempat, aktif melakukan pengembangan diri secara mandiri. Serta yang kelima, memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selalu melakukan refleksi baik dari diri sendiri, murid, rekan sejawat atau rekan guru saya, dan selanjutnya menindaklanjuti hasil refleksi tersebut untuk perbaikan dan pembelajaran selanjutnya. Aktif berkolaborasi dengan semua pihak, baik siswa, rekan sejawat, atau bawahan guru saya, orang tua siswa, atau orang tua wali, pihak lain di luar sekolah. Target saya selanjutnya dapat menggerakkan ekosistem sekolah untuk mewujudkan perubahan mencapai tujuan pendidikan bersama, melakukan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai diklat pelatihan ataupun seminar yang menunjang kinerja kerja saya sebagai pendidik sekaligus sebagai kepala sekolah. Demikian yang saya dapat refleksikan serta saya dapat kemukakan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.